Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terkait materi kita hari ini yaitu tentang tindak pidana korupsi. Sebagaimana di sini saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum saya menjelaskan macam-macam sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, saya akan menjelaskan terkait dengan diberinya sanksi pidana terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana karena atau dikarenakan telah terjadi sebab akibat dari suatu tindak pidana itu sendiri. Sebab akibatnya apa? Negara dirugikan dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga pelaku tersebut harus dijatuhkan dengan sanksi pidana yang sesuai di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Kemudian terkait dengan macam-macam sanksi pidana, sebelum saya memasukkan sanksi pidana yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10 sudah jelas bahwa di situ terdapat dua sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang pertama yaitu pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan, yang keempat pidana denda, dan yang kelima pidana tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan ada tiga. Yang pertama yaitu pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, yang pidana pokok maupun pidana tambahan itu tidak sama dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pertama, pidana penjara. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana di dalam sebuah penjara sehingga dengan ditutupnya terpidana tersebut di dalam satu penjara atau sel atau tahanan, maka si pelaku tersebut tidak dapat bebas melakukan aktivitas seperti biasanya. Selain itu juga, pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu, jangka waktunya minimal adalah 1 hari dan paling lama adalah 15 tahun penjara. Itu. Tapi biasanya untuk pidana tertentu ini termasuk juga di dalam pidana kurungan. Terkait dengan contoh dari pidana penjara yang saya sebutkan tadi, minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun, terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang tercantum di pasal 12, yang isinya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak yaitu 1 miliar rupiah. Nah, di dalam pasal ini sudah jelas
terkait dengan pidana penjaranya. Yang pertama yaitu pidana penjara seumur hidup, kemudian pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Itulah tadi terkait dengan contoh dari sanksi pidana penjara di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya, yang kedua yaitu pidana denda. Di sini dijelaskan oleh Sudarsono. Sudarsono berpendapat bahwa kata denda berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda tersebut harus dibayar oleh seseorang atau beberapa orang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana, termasuk juga dalam melakukan tindak pidana korupsi. Sebenarnya sanksi pidana denda ini termasuk sanksi pidana alternatif, dan biasanya yang dikenakan untuk sanksi pidana denda ini termasuk dalam sifatnya pelanggaran, bukan untuk tindak pidana. Baiklah, adapun contoh sanksi pidana denda di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat di dalam pasal 8 yang isinya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Pegawai negeri atau orang lain atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi dalam hal ini, baik itu pegawai negeri maupun orang lain selain pegawai negeri yang diberikan amanat atau jabatan terhadap dirinya, baik itu bersifat lama maupun sementara, dan melakukan atau membiarkan barang berharga atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, maka orang tersebut dapat dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara maupun sanksi pidana denda yang terdapat di pasal 8 tersebut. Jadi sanksi pidana denda sini ada dua. Yang pertama yaitu 150 juta rupiah, dan yang paling besar yaitu 750 juta rupiah. Selain di pasal 8, sanksi pidana ini juga terdapat di pasal-pasal lainnya yang yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut. Itu tadi terkait dengan pidana pokok yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang ketiga yaitu pidana tambahan. Pidana tambahan ini yang terdapat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ada dua macam, yaitu pencabutan hak-hak tertentu dan yang kedua perampasan barang-barang tertentu. Dalam pencabutan hak-hak tertentu artinya ada hak-hak yang harus dipenuhi sebagai kewajiban dari terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian perampasan barang-barang tertentu juga begitu juga. Biasanya untuk yang pelaku tindak pidana korupsi,
perampasan barang-barang tertentu ini, yaitu barang-barang yang telah dikorupsikannya harus dikembalikan oleh si pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Adapun contoh dari pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan hak-hak tertentu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 18 ayat 1 yang isinya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah yaitu 1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. Penutupan ini terkait dengan tempat perusahaan si pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Kemudian pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Jadi jika dia telah menjadi narapidana korupsi, maka hak-hak dia yang diberikan oleh pemerintah sebagai PNS, maka itu dicabut karena dia telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah melanggar undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri. Baiklah, di sini ada 4 pidana tambahan yang tercantum di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri. Baiklah, saya kira sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.